ودعوا ثبورا كثيرا Da'au hunalika subura. Da'au, mereka berteriak, hunalika subura. Ya Allah, binasakan saja kami. Matiin aja kami ya Allah, kami jangan disiksa kayak gini ya Allah. Kalau kita sekarang hidup, ujung-ujung siksaan kita sepedih apapun, sepahit apapun, seenggak enak apapun, kan ujungnya kita pasti mati. Di sana disiksa nggak mati-mati hadirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, badalna juludan akhar. Au kama qal. Nanti kalau kulit mereka hangus terbakar, badalna, kami ganti dengan kulit yang baru, terus diazab lagi. Kok diganti kulit yang baru? Kata ulama, iya, biar maksimal merasakan azab. Dibakar, gosong, hangus, terkelupas, dagingnya meleleh, semuanya sampai ke tulang-tulangnya hancur, dikasih lagi yang baru. Nih, lagi begitu, terus berulang kayak gitu hadirin. Wal'iyazubillah, wal'iyazubillah min dzalik. Ayat 14. La tad'u al-yawma subura wahidan wad'u suburan katsira. Akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu mengharapkan pada hari ini kematian, melainkan harapkan kebinasaan yang berulang-ulang. Artinya kamu udah nggak ada lagi mati di sini. Di sini akan terus berulang. Sampai kapan? Khalidina fiha abadan, selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada satu doa dari Nabi agar kita diizinkan oleh Allah masuk surga, seraya Allah juga jauhkan kita sejauh-jauhnya dari siksa api neraka. Sebagaimana dalam hadis, sesiapa yang mengucap kalimat ini 3 kali, maka surga akan memohon kepada Allah agar orang yang mengucapnya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kalimatnya apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Secara hadis Nabi memang menganjurkan salasa marrat, baca 3 kali. Jadi Nabi yang nyuruh kita baca kalimat yang tadi 3 kali. Mohon 3 kali sama Allah. Insyaallah bi'inillah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua dipantaskan oleh Allah jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dijauhkan dari siksa api neraka sejauh-jauhnya. Ayat 15. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu baik? Atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka segala yang mereka kehendaki di dalam surga. Jadi ayat 16, lahum fiha ma yasha'una khalidin. Lahum, untuk mereka para penghuni surga, fiha, di dalam surga, ma yasha, apapun yang mereka mau. Mau apa sih? Mau apa? Mau minum jus? Ada. Bahkan Al-Baqarah pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah, mereka bisa mendapat sesuatu yang pernah mereka dapatkan di dunia. Mereka berpikir gini, ini kok kayak yang aku punya dulu ya di dunia. Mereka minta dengan apa yang sama waktu mereka punya di dunia, Allah kasih. Bayangkan hadirin. Lahum fiha ma yasha'. Lahum, untuk kamu, fiha, di dalam surga, ma, apa-apa, yasha, yang kalian inginkan, yang kalian kehendaki. Mau apa hadirin? Sebut. Mau rumah? Allah kasih. Mau kendaraan? Prima. Seri tertentu? Allah kasih. Penghuni surga tuh
Dia semua nikmat Allah beri, bahkan nikmat melihat Allah tanpa hijab itu nikmat tertinggi penghuni surga. Nikmat melihat Allah tanpa hijab. Apa hadirin yang ditunggu-tunggu? Kalau nggak segera beramal, mau nunggu apa? Kita mau nunggu apa hadirin? Kalau nggak mempercepat akselerasi amal. Kita ini berkejar-kejaran sama waktu loh jemaah. Fa'idha faraqta fangsab. Jangan ada libur. Jangan ada libur hadirin. Ini kan libur nih sebenarnya, hari tenang kan. Ini sampai besok. Hari tenang. Tapi hari tenang yang gak tenang. Jangan libur. Beramal soleh fa'idha faraqta fangsab. Di kepala kita tuh berlomba dengan jadwal kematian yang tidak terduga. Kan takut-takut kalau kita pulang amal kita belum cukup. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, beliau aja mengatakan, aduhai alangkah jauhnya perjalanan. Alangkah sedikitnya bekal yang kumiliki. Ini yang ngomong bukan Irfan jamaah. Yang ngomong Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Aduhai sedikitnya amal yang kumiliki, jauhnya perjalanan nanti. Wow, sekelas Sayyidina Abu Bakar, orang nomor satu yang Nabi paling cinta dari kalangan laki-laki dewasa. Dan beliau adalah sosok yang dapat gelar As-Siddiq. Beliau tidak pernah sedikit pun ada waktu, harta dan semua kecuali beliau dedikasikan untuk mensupport dakwahnya Nabi. Nabi mau kemana? Unta saya siap. Nabi butuh apa? Insya Allah orang-orang yang kami punya sumber daya siap. Bahkan diri ini pun siap membersamai. Terbukti ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau cuma ditemani satu orang. Itu kan deket banget. Orang kalau sampai diajak safar, antara dua kemungkinan. Mau lihat gimana nih orang ini, atau yang kedua emang nyaman saking deketnya, lalu kemudian diajak safar. Kalau Nabi sama Sayyidina Abu Bakar udah bukan dalam rangka melihat, bukan. Karena udah banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa saking dekatnya. Salah satunya riwayat ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cinta ya Rasulullah? Jawab Nabi, Aisyah. Istri saya Aisyah. Oh bukan Rasul. Dari kalangan laki-laki dewasa. Siapa ya Rasulullah? Abuha, ayahnya. Abu Bakar As-Siddiq. Dekat. Nabi menantu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar juga mertuanya Nabi. Dan Abu Bakar ayahnya Bunda Aisyah. Terus kita mau tukar dunia yang gak seberapa dengan surga. Jangan dong. Terus kita mau leha-leha. Gak ada jemaah. Capek Ustadz. Lah emang tempatnya capek dunia. Capek Ustadz kemarin baru gini. Ya memang tempatnya dunia. Dunia memang tempat capek. Kita mau fa'idha faraqta. Bukan fa'idha faraqta istirahah. Setelah kamu selesai satu event, istirahat. Nggak ada. Ayatnya itu bunyinya fa'idha faraqta fansab. Kalau kamu selesai satu event, next lanjutkan amal soleh berikutnya. Kita kejar-kejaran sama waktu. Saya nggak tahu kapan saya akan berpulang. Pun sama. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram nggak tahu kapan jadwal kita pulang. Di negeri mana, di kota mana, sedang apa, jam berapa, menit berapa, detik berapa, dalam keadaan apa kita wafat. Kita nggak tahu, tapi kita bisa bersiap. Kita bisa bersiap. Lagi siap-siap. Apa persiapannya? Yang ilmu dengan ilmu, tenaga dengan tenaga, yang waktu dengan waktu, yang skill media. Seperti Mas Abid, seperti Mas Azhar, Madan, Rizky, Herman, Niko, Mas Ari dan semua all team yang media di Masjid Muhammad Al-Fatih dan SHQ dan yang lainnya. Dengan skillnya beliau.
Apa yang mau ditunggu jemaah kalau bukan kita berlomba dalam memperbanyak amal soleh untuk berbekal pulang. Amal soleh kita tuh, Sayyidina Abu Bakar loh jemaah bilang gitu. Aduhai alangkah sedikitnya bekal yang kumiliki dan alangkah jauhnya perjalananku nanti. Ini sekelas beliau yang bilang, bukan Irfan. Sekelas Sayyidina Abu Bakar aja bilang gitu lah, apalagi kita semua, betul? Waduh jamaah, Sayyidina Abu Bakar aja bilang begitu. Aduhai alangkah sedikitnya. Hah sedikit? Beliau aja bilang amal yang sekeren itu, sebesar itu. Pernah perang Tabuk dalam kitab Ashabur Rasul. Rasulullah SAW mengemukakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau ikut sedekah fasilitasi perang Tabuk? Berapa uang yang dibawa Sayyidina Abu Bakar? Kalau dihitung rupiah sekarang beliau langsung mensedekahkan 500 miliar. Miliar jemaah. Utsman ibnu Affan, beliau datang membawa, ya Rasulullah saya datang. Yang pertama membawa 1000 dinar. 1000 dinar jemaah. Sebentar ya Rasulullah, ini baru muqaddimah. Muqaddimah 1000 dinar, mohon izin ya hadirin. Sekarang emas 1 gram tuh 1.500.000 sekian. Taruhlah gak usah pakai sekian ya, 1,5, 1 gram. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kali 1,5 juta. Berapa? 6.375.000. Yang beliau sedekahkan muqaddimah pertama 1.000 kali 6,3 miliar. Terus beliau pulang lagi. Bentar ya Rasulullah, saya pulang dulu. Tolong siapin ya 10.000 dinar dalam kitab Ashabur Rasul. Bawa lagi 10.000 dinar. Berarti tambah berapa? 60 M. Tambah 60 M. Berarti tambah 60 M jadi berapa? 66 M. Ya kan? 66 miliar. Sebentar ya Rasulullah, tunggu dulu. Beliau datangkan 60 ekor kuda terbaik. Ditambah 940 ekor unta terbaik. Sekarang taruhlah mobil, udah disebut mobil terbaik tuh 1 miliar harganya. Coba kalau di kurs, kan kuda dan itu spesifikasi untuk bertempur, berperang, berjihad kan berbeda dong. Sama mobil-mobil pada umumnya yang kita pakai untuk city-caran. Taruhlah 1 M. Beliau sedekah 940 unta, 60 kuda, 1000 ekor. Kalau 1 ekornya 1 M kali 1000 ekor, 1 T 66 M sedekahnya Utsman ibnu Affan. Lalu beliau masih bilang, aduhai alangkah sedikitnya bekal yang kumiliki. Dan alangkah jauhnya perjalanan yang akan kuhadapi nanti. Beliau dengan segitu amalnya masih takut. Terus kita yang, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh jamaah mungkin enggak, kalau itu saya jamaah, aduh. Kalau jamaah kan banyak amalnya, banyak amal solihnya. Insya Allah nih kami nih jamaah khawatir ya Allah. Gimana lagi kita ya jamaah. Lahum fiha ma nasya'. Untuk kalian apapun yang kalian inginkan. Di syurga, lahum untuk kalian fiha di dalam syurga, ma apapun yasya yang kalian inginkan. Mau apa dikasih, minta apa diberi. Nggak ada yang nggak dikasih, nggak ada yang nggak diberi. Syurganya Allah. Lalu kita bertanya, sudah pantaskah kita masuk ke sana? Sudah pantaskah kita jadi penghuni syurganya Allah? Nabi pernah bilang, saya ingat kalimat ini dan bahkan saya terus ulang-ulang kalau saya lagi sendiri. Terutama ada satu kalimat Nabi yang terus saya ulang-ulang kalau pas saya lagi sendiri. Terutama pas saya lagi futur, males beramal. Terutama pas lagi fase-fase, duh ya Allah kok kayaknya capek banget gitu.
Ucapan Nabi yang satu ini tuh powerful buat saya pribadi. Nabi pernah bilang kayak gini. Ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah. Ala inna sil'atallahal jannah. Kamu harus tahu ya, yang Allah tawarkan itu mahal harganya. Dan ketahuilah ya, yang Allah tawarkan sama kalian itu adalah syurganya Allah. Jadi keinget lagi, iya ya syurga itu mahal. Gak mungkin sesuatu yang mahal diraih dengan cara-cara yang ringan. Gak mungkin sesuatu yang mahal berharga didapatkan dengan cara-cara yang ringan, yang sepele, yang remeh, yang ecek-ecek. Gak mungkin. Dia harus berjuang. Dia harus capek, dia harus kerja keras, dia harus tahan banting, dia harus gak boleh berputus asa, dia harus terus berbaik sangka, dia harus gak boleh kenal liburnya. Fa'idha faragta fansab. Selesai satu, lanjut lagi beramal soleh yang berikutnya. Amal soleh yang berikutnya udah ada selesai, lanjut lagi ke amal soleh yang berikutnya. Itu terus, karena kita berlomba menuju perpulangan dengan bekal terbaik kita. Makanya itu saya ingat-ingat terus. Kalau lagi sendiri, iya ya, terus ingat lagi gitu. Ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah. Syurga tuh mahal. Mahal. La birahatil jasad. Gak bisa dengan leha-leha tidur. Ada quote, muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Wah ya enak banget kalau kayak gitu. Muda foya-foya, tua kaya raya. Rata-rata yang mohon izin, rata-rata beliau-beliau yang masa senjanya Allah lebihkan dalam rezeki, itu mudanya tuh gak pernah foya-foya hadirin. Mudanya tuh kerja keras, dia pandai memanajemen keuangannya, manajemen finansialnya, mereka pandai mengatur keuangannya, gak dihabiskan untuk foya-foya, enggak. Rata-rata mereka pandai mengatur manajemen keuangannya, mereka tuh pandai mereka. Jadi muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga tuh kayaknya terlalu tinggi gitu hadirin. Muda beramal salih, tua beramal salih, wafatnya husnul khatimah, dan surga berkumpul kembali nanti di jannah. Itulah benar. Kan kesolihan di masa senja dipengaruhi oleh kesalihan kita sewaktu muda. Aduh tapi saya mah mudanya gak solih. Gak apa-apa, sekarang saatnya yuk puter haluan. Ini loh ada tawaran sekeren ini, masa gak mau sih? Lahum fiha ma yasha. Lahum, untuk kalian. Fiha, nanti kalau kalian masuk surga, ma apapun yasha yang kalian mau. Yasha'una khalidin. Bahkan Allah berfirman, di sana nanti semua yang kamu mau diberi khalidin. Kamu di sana selamanya. Selamanya jemaah. Masya Allah. Ini kalau ada satu orang nawarin, Pak Waluyo beli apapun semua saya yang bayar. Gimana Pak itu tawaran kayak gitu? Bu, Mbak, silahkan beli apapun di seluruh dunia ini. Mau beli rumah, mau beli motor, mobil, semuanya. Ada orang yang tiba-tiba super kaya banget bilang, saya yang nanggung semuanya. Kayak apa hidup tuh hadirin? Ini Allah bilang nih, lahum ma yasha. Untuk kamu, apapun yang kamu mau, silahkan mau apa aja. Khalidin, kamu selamanya di sana. Ya Allah hadirin, apakah hati kita gak tergerak untuk menjemput kebenaran ayat ini? Dan apakah Allah berbohong dengan janjinya? Pernahkah Allah berbohong? Tidak. Pernahkah Allah memungkiri janji? Tidak. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Selamanya loh hadirin. Selamanya loh jemaah.
Kita tinggal tunggu malaikat maut yang setiap hari mantau kita, tiba-tiba Irfan sekian, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, kamu wafat. Selesai, kita pulang menghadap Allah. Kalau itu di pintu sebelah sana ada malaikat maut yang siap-siap mencabut nyawa kita, setelah ini selesai, ya udah kita berpulang jemaah. Mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ayo tanggung jawab masing-masing. Mau dapetin surga, kerja keras, beramal solih. Surga itu mahal. Untuk dapetin sesuatu yang mahal kan kita perlu kerja keras. Dunia aja tahu kok, kita rumus dunia kan, mau dapat sesuatu, kerja keras. Mau dapetin sesuatu, kerja keras. Untuk beli rumah, emang gak kerja keras? Untuk punya rumah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau emang rezekinya ada di luar kota pun disambangi. Kalau emang harus ninggalin anak istri, dia pun pasti berani ambil resiko itu. Kalaupun kematian sebagai resikonya, dia pun akan pegang resiko-resiko itu. Buat apa? Ustadz, saya ngontrak lama biar cepat punya rumah. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki itu jemaah. Kerja bukan 8 jam dalam sehari. Sehari 24 jam, beliau kerja 24 jam. Tidur cuma riap-riap bentar, bangun lagi, ngelakuin aktivitas, produktivitas lagi. Itu untuk ngejar dunia. Surga gimana, apa kabar hadirin? Mau dapat nyaman dunia aja kita harus capek, betul? Mau dapat nyaman dalam panenan yang misalkan bertani, emang gak capek kita ke ladang? Capek. Supaya hasil kentangnya Dieng, kentangnya Wonosobo ini maksimal. Capek ke ladang. Kasih pupuk. Di apa. Capek hadirin. Untuk dunia aja kita capek. Kalau mau mendapatkan yang mewah. Apalagi semewah surga. Tapi saya punya kalimat bagus banget nih. Kalimatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah bilang, tetaplah lakukan kebaikan meskipun melelahkan. Karena lelahnya pasti hilang, sedangkan kebaikannya kekal abadi menemani selamanya. Dan jangan kalian merasa senang ketika kalian bermaksiat. Karena senangnya pasti hilang, sedangkan dosa atas maksiat yang kalian lakukan akan kekal. Ngaji gini capek gak? Ya kalau mau jujuran capek. Ngantuk, duduk, kaki kesemutan, selonjoran, punggung, harus butuh sandaran. Capek jemaah. Loh, termasuk yang ngajar tuh kira-kira capek gak yang ngajar? Boleh jemaah. Ternyata tuh kita ngomong butuh energi. Kan menyiapkan di kepala, habis ini ngomong apa lagi ya, materinya nyambungin ke ayat mana lagi ya, ke hadis yang mana ya, terus begini ya. Pasti butuh energi. Kita semua kan capek, kita semua capek. Tapi ingat kata Sayyidina Umar, capeknya tuh hilang, pahalanya yang kekal. Capeknya tuh hilang, pahalanya kekal. Dan biasain emang, jadi orang yang kayak gak punya capek kalau beramal sholih. Jadi biar badan kita tuh terkondisikan. Selesai, lanjut lagi. Udah selesai yang kedua, lanjut lagi yang ketiga. Selesai yang ketiga, lanjut lagi yang keempat. Nanti badan kita tuh memang terbiasa. Bahkan untuk jamaah yang udah terbiasa subuh syuruk, teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, yang live streaming subuh syuruk. Sehari kalau gak ada kajian subuh tuh rasanya kayak ada yang kurang. Bener atau bener? Tulis di kolom komentar. Ada yang kurang deh. Jamaah kalau udah sampai di titik itu, kabar baik. Kabar baik jamaah.
Kalau udah sampai di titik, saya kok sehari nggak ngaji tuh rasanya ada yang kurang. Itu namanya sudah jadi kebiasaan. Bahkan kabar baiknya sudah lekat sekali nempel jadi karakter kita. Karakter Mbak Fulana subuh datang aja ke sini, pasti ketemu. Mau ketemu Pak Waluyo, subuh aja ke Masjid Muhammad Al-Fatih, ketemu Pak Waluyo ntar. Mau ketemu siapa? Itu udah jadi karakter. Kalau jadi karakter, ya udah. Karakter itu kan dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang terus berulang. Baru terbentuklah karakter. Habit, kebiasaan, karakter. Oh, karakter orang ini mah murah senyum. Emang awalnya beliau dari lahir langsung. Dari lahir kan nggak langsung senyum jemaah. Dari lahir nangis dulu. Terus dia melatih dirinya. Ketemu orang, sehat ya bu, berkah lancar. Itu melatih. Tiap hari emang dilatih, dibiasakan. Jadi saya mau gini-gini aja kali. Nggak usah. Kita tuh bisa berubah kok. Semuanya bisa berubah kok hadirin. Untuk apa kita mau berubah jadi lebih baik? Untuk berbekal amalan terbaik dan supaya dapat yang Allah janjikan, yaitu syurganya Allah. Ayat 16 berikutnya. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Itulah bagi Allah sebagai janji yang pantas dimohonkan. Nih Allah bilang, ini surga tuh pantas kamu mohon. Bahasa anak gaulnya apa ya? Worth it. It's really worth it. Worth it itu sangat layak. Tapi kan kita kalau ngelihat amal kayaknya mah tipis banget jemaah kemungkinan. Ini gak berburuk sangka, tapi kan kita kadang-kadang perlu sadar diri ya. Bukan buruk sangka enggak, kalau buruk sangka enggak. Baik sangka sama Allah. Allah izinkan insya Allah kita nanti berkumpul lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Harus baik sangka, karena Nabi juga bilang, la yamutunna ahadukum wa huwa yusinu billahi dzan. Kamu tuh gak boleh mati kecuali kamu berbaik sangka. Kita harus baik sangka. Tapi kan kita perlu juga menakar dan sadar diri. Tapi Allah baik. Ini kabar baiknya dari Allah. Satu kabar baik dari Allah yang pasti benarnya adalah kalau Allah mau kita menempati kedudukan mulia di surga dan amal-amal soleh kita seperti sholat, puasanya kita, sedekahnya kita gak mampu membuat kita ada di kedudukan itu, ibtalahum bil huzn, maka kita akan diuji dengan kesedihan. Yang dengan kesedihan atau ujian itu yang datang, lalu kita bersabar, dengan pahala sabar Allah beri. Innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang dengan kamu bersabar Allah beri pahala tanpa batas. Allah mau kita tuh punya kemuliaan di tempat yang ke-100 misalkan. Sedangkan amal kita, puasa kita, sedekah kita, senyum kita, nolong orangnya kita tuh hanya baru menyampaikan kita di tangga yang ke-20. 80 tangga yang kurangnya gimana? Ibtalahum bil huzn. Allah uji dengan kesedihan. Allah uji dengan tiba-tiba sedih, nangis. Kenapa kok begini ya Allah? Pertanyaan itu tuh bukan dalam rangka berburuk sangka, tapi naluriah manusia ketika diuji. Ya Allah. Tapi dia harus tetap berbaik sangka. Nanti sikap baik sangkanya, sabarnya, Allah kasih pahala bighairi hisab dan dia naik ke tempat kemuliaan yang Allah inginkan buat kita. Masih ingat gak Nabi bilang apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, saking cintanya Allah sama dia, dia nanti diuji sama Allah. Jadi ujian tanda cintakah Ustadz? Iya. Ujian itu tanda cinta. Ujian itu tanda Allah sayang.
Kalau hari ini kita diuji, berarti kita lagi disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Gak mungkin hari ini Allah uji, kecuali Allah mau pundaknya lebih kuat, hidupnya kita lebih hebat, dan nanti pengaruhnya lebih dahsyat. Saya gak pernah menyesali apapun masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu setiap episode-episode yang keras dulu mengajari kami untuk jadi hamba yang lebih tahan banting. Fase-fase berat pernah dilalui oleh setiap hamba. Dan masing-masing kita punya fase beratnya masing-masing. Tapi kita harus lihat kepada hari ini kalau ternyata fase berat itu ngajarin kita akan banyak hikmah. Berarti, oh iya ya 10 tahun saya pernah diuji ini, sekarang hikmahnya. Berarti kalau sekarang dapat ujian, insya Allah nanti di tahun-tahun yang akan datang kita akan ulangi lagi kalimat. Ternyata ini maunya Allah. Ternyata ini maksudnya Allah. Ternyata Allah maunya begini ya. Yang dulu kita bilang tragedi, besok kita bilang Allah maha baik dengan rencana-rencananya. Dulu kita bilang, kenapa ya Allah? Kok saya begini sih? Di saat teman-teman saya sudah A, sudah B, sudah C. Ternyata setelah sekian kita bilang, rencanamu tetap yang terbaik ya Allah. Itu kan Allah. Jadi hadirin, kalau Allah mau menempatkan kita pada kemuliaan dan amal-amal kita tuh gak menunjang, ibtalahum bil huzn, diuji sama huzn, sedih. Kalau hari ini lagi sedih, gak apa-apa. Ustadz, anak saya Ustadz, kok begini ya? Gak apa-apa, nanti lewat kok. Ya Allah, menantu saya Ustadz, kok begitu ya? Nanti lewat kok. Aduh Ustadz, sekarang finansialnya berat, lewat. Aduh Ustadz, ternyata gini, lewat. Kita semua pernah jamaah ngalamin finansial yang berat. Alhamdulillah Allah masih tetap kasih rezeki.